Perkenalkan, nama saya Khalid Muhammad. Di samping saya ada Bapak Muhammad Ribai, Pak. Betul. Langsung saja, Pak. Siapa itu Topule di Walitung? Ya, Topule di Walitung itu sebenarnya adalah gelar. Nama sesungguhnya adalah Icalo Ammanegewang. Dia adalah putra bangsawan Raja Agung yang berjuang untuk kemerdekaan, sehingga diberi kemudian gelar Topule di Walitung karena beliau gara-gara perjuangannya dia diasingkan oleh pemerintah Belanda saat itu ke Belitung, ke Pulau Bangka Belitung, sehingga berilah gelar dia Topule di Walitung. Bagaimana sejarahnya Topule di Walitung? Ya, sejarah perjuangan Topule di Walitung itu sendiri sebenarnya erat kaitannya dengan nama atau gelarnya. Perjuangan merebut kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaannya sebenarnya itu ada lebih banyak perjuangannya di Mandar, sehingga oleh pemerintah Belanda dia dianggap menjadi sebuah ancaman, dan kemudian karena perjuangannya begitu gigih, perjuangannya sangat keberaniannya sangat besar untuk melawan Belanda, sehingga pemerintah Belanda pada saat itu mengambil keputusan untuk mengasingkan dia. Dia harus dibawa keluar dari Mandar, karena kalau terus-terusan dia dibiarkan berjuang, maka pemerintah Belanda saat itu merasa sangat terancam. Itulah kemudian perjuangan Icalo Ammanegewang atau Topule di Walitung ini sehingga menjadi sangat terkenal karena yaitu perlawanan yang sangat gigih, seorang diri, dan pemerintah Belanda saat itu sangat merasa terusik dengan kehadirannya, maka diasingkanlah dia atau dibuanglah dia ke Belitung, atau kalau nggak salah saat ini Bangka Belitung, seperti itu. Bagaimana perjuangan Topule di Walitung, Pak? Perjuangannya sendiri sebenarnya itu kalau bicara waktu itu lumayan lama, ya. Setahu saya di salah satu sumber buku yang pernah saya baca soal Icalo Ammanegewang ini Topule di Walitung, perjuangannya kemudian kalau kurun waktu itu lumayan lama, sehingga karena gigihnya dia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, maka bisa dibayangkan dari Mandar, Sulawesi Barat ini dia dibuang jauh-jauh. Kalau kita hari ini seperti mau mengasingkan orang kan paling tidak ke Makassar, kemana, ini tidak main-main. Waktu itu kan belum ada yang namanya pesawat, apa segala fasilitas-fasilitas yang dimudahkan. Itu tidak main-main, dibuang sampai ke Belitung. Sehingga artinya bahwa perjuangannya itu membahayakan pihak Belanda saat itu, sehingga dia harus dibuang jauh-jauh. Mungkin saat itu dia menggunakan transportasi laut, dibuang. Kemungkinan kalau gambaran singkat dari buku yang pernah saya baca itu dia betul-betul seperti tawanan perang, memang diikatlah macam-macam sedemikian rupa sehingga dia tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, dan kemudian saking ditakutinya saat itu dia harus dibuang jauh-jauh. Ya bisa dibayangkan hari ini jarak antara Mandar dengan Belitung itu jauh sekali,
Sehingga dia harus, mungkin pada saat itu pemerintah Belanda mengatakan daripada dia kembali kalau dekat, yang mending sekalian buang jauh-jauh ke Belitung, diasingkanlah dia di sana, seperti itu. Terus bagaimana dampak perjuangannya Toko Adiwali? Nah, ini yang menarik. Ini dampak perjuangan beliau itu berdampak banyak ke semua aspek. Dampaknya ke Mandar sendiri itu, bagi orang Mandar saat ini, Sulbar Padang itu adalah sebuah perjuangan yang gigih, berdampak besar. Pertama, mengharumkan dan menggambarkan seorang lelaki Mandar yang perkasa, kuat bertarung, sehingga harus diasingkan. Saking bagi Mandar sendiri ya, bagi masyarakat Mandar sendiri, saking berdampaknya itu mempengaruhi juga dunia seni. Kenapa saya bilang? Karena orang dulu kemudian saking tenarnya ini ceritanya Icalo Amane Wewang Topoleo, sehingga dibuatkan sebuah lagu syair yang hari ini begitu membuming di tempat kita di Mandar. Syair soal Topole Diwali itu ada, dibuatkan lagu. Tidak semua kejadian besar di Mandar itu punya lagu, tapi untuk kejadian Topole Amane Wewang, Icalo Amane Wewang dalam hal ini bergelar Topole Diwali itu dibuatkan lagu yang hari ini tentu kita semua bisa mendengar. Dari lagu itu muncullah karakter-karakternya beliau, karakter Topole Diwali itu gara-gara saking besarnya ceritanya itu dulu Pak Icalo ini, sehingga dibuatkanlah dia lagu. Sekali lagi pada dasarnya tidak semua kejadian besar yang bersejarah itu dibuatkan lagu oleh entah siapa yang kemudian menciptakan lagu itu. Yang jelas ada syair lagu yang begitu sangat selain miris menyayat hati dan sangat sakral lagu itu bagi saya. Sehingga banyak sekarang lagu-lagu yang tercipta itu berdasar dari syair atau liriknya Topole Diwali itu. Gambaran singkatnya, saya sebagai wawancara penutupnya ini bincang kita, saya ingin baikkan beberapa lagunya. Nasawa diarangan Tome dulu kai lotong mata tangai Topole Diwali itu. Artinya gambaran singkatnya adalah begitu masyarakat ingin sekali mendambakan seorang Icalo Amane Wewang, sehingga dia mau berbondong-bondong menjemput Topole Diwali itu. Itu salah satu dari sekian banyak baiknya itu. Kalau dia langan menduduki kailo mata tanah Topole. Apa mau putih-putihnya Topole Diwali itu? Apa yang terjadi pada Topole Diwali itu? Tomamea Rambakna yang punya semangat sangat besar, tamak topa mengaji, ilmu pengetahuannya yang sangat luar biasa. Marete topa panopindan darana. Mungkin gambarannya adalah orang yang penuh gelar, orang yang punya beberapa tanda kehormatan. Itulah salah satu. Jadi dari lagu itu saja ada sedikit gambaran bahwa Topole Diwali ini sangat luar biasa. Sehingga harapan saya kepada anak-anakku semua yang melakukan studi atau melakukan tugas ini untuk wawancara soal Topole Diwali itu, harapan saya semangatnya Amane Wewang Icalo, Amane Wewang Topole Diwali itu bisa kalian jadikan inspirasi, kalian jadikan semangat untuk betul. Hari ini kan yang namanya perjuangan adalah belajar, perjuangan hidup yaitu belajar. Teruslah melakukan hal-hal yang positif, lakukan dengan semangat, karena kan pada saat itu ya belajar mereka adalah berperang. Hari ini kan perang kita adalah belajar, itu logika terbalik. Sehingga saya berharap sebagai penutup,
Saya berharap kalian menyelesaikan tugas ini bukan saja hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi lebih dari itu, yaitu mendapatkan semangat dari cerita Topo Lirwan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya.